kesehatan, kesejahteraan hari tua sangat kita nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung Timur sekaligus membuka acara sosialisasi ini kepada Bapak Indrian, kami persilakan. Total P3K di Pemkab Belitung Timur ada 248 orang. Dari 248 itu ada tenaga guru ada 23 orang, tenaga kesehatan 144 orang, tenaga teknis ada 21 orang. Nah, untuk formasi kita yang di 2022, khusus yang guru masih proses pemekasan untuk nomor induk P3K. Nakes kemarin yang 128 sudah kita serahkan untuk cover insuran bagi khususnya pegawai negeri sipil. Nah, kalau karena itu sosialisasi hari ini adalah kita juga perlu memikirkan untuk yang P3K. Bagaimana insuran juga dapat mengcover jaminan hari tua. Sekalipun memang ini menjadi hal yang baru bagi kita, tapi setidaknya ketika kita mengikuti sosialisasi dan ini sifatnya choices, artinya pilihan, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Kami berharap kepada PD, kepada kepala PD, di mana kawan-kawan yang ada P3K-nya, khususnya yang ada di Nakes, ada di Dinas Pendidikan dan tenaga teknis. Kalau di Dinas Pertanian itu mayoritas adalah penyuluh, kiranya dapat memberikan pemahaman tentang hal ini. Jadi, dia juga berhak untuk mendapatkan tunjangan TPP, di mana TPP itu dilihat sejauh mana kemampuan keuangan daerah. Nah, yang tidak kalah penting yang perlu menjadi pemikiran kita bersama dan kenapa kita harus mengundang Taspen, karena Taspen adalah BUMN yang memang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengcover insuran bagi khususnya pegawai negeri sipil begitu. Nah, karena itu sosialisasi hari ini adalah kita juga perlu memikirkan untuk yang P3K. Bagaimana insuran juga dapat mengcover jaminan hari tua. Sekalipun memang ini menjadi hal yang baru bagi kita, tapi setidaknya ketika kita mengikuti sosialisasi dan ini sifatnya choices, artinya pilihan. Nah, kita berharap dengan ada sosialisasi ini memberikan gambaran bagi kita bahwa jaminan asuransi itu menjadi penting dalam rangka untuk kita tidak tahu nanti ke depan akan seperti apa. Kondisinya apakah normal atau ada yang unpredictable, kejadian-kejadian di depan. Oleh karena itulah pemerintah daerah merasa penting untuk melakukan dan mensosialisasikan ini. Kalau PNS, dia ada jaminan Taspen, ada perumahan dan sebagainya. Nah, P3K dalam hal ini pemerintah daerah baru hanya mampu untuk membayar gaji dan tunjangan daerah TPP. Nah, hal yang lain ini perlu kita sampaikan, kita sosialisasikan. Dari total 248 ini kita berharap bahwa kawan-kawan dapat menentukan untuk dalam tanda petik pengamanan dirinya untuk ke depan ini. Kami berharap dengan mengundang Bapak Ibu sekalian termasuk kawan-kawan P3K yang ada di Zoom, kawan-kawan bisa memahami tentang pentingnya hal ini dan strategisnya hal ini dalam rangka untuk mengcover keamanan dan kenyamanan kita dalam bekerja. Nah, jaminan ini sekali lagi saat ini there's no choice, walaupun sebetulnya kalau person kita bisa memilih yang lain, tapi kita dalam hal ini kenapa kita memilih Taspen? Karena Taspen adalah satu BUMN yang juga
ngurusi hal-hal seperti ini. Karena itulah nanti kita tanyakan kepada Taspen. Jangan sampai nanti kayak kemarin misalnya ada kejadian BUMN tapi pada saat di mana klien harus mengklaim insurannya malah duitnya lah enggak ada gitu. Nah, kita pun harus mendengarkan ini dan juga mengetahui ini program yang akan mereka buat ini akan seperti apa. Tapi yang jelas sekalipun ini yang jelas kita perlu mendapatkan garansi ini, jaminan ini. Karena itulah nanti kita akan mengikuti sosialisasi ini. Kita berharap bahwa dengan garansi BUMN ini bisa memberikan rasa aman bagi kita ke depan kalau kita memilih untuk mengikuti program ini. Dan saya yakin kawan-kawan juga berkepentingan untuk dapat mengikuti program ini karena yang kita pikirkan bukan diri kita saja pribadi tapi juga keluarga bagi mereka yang sudah berkeluarga. Jadi sekali lagi bahwa pemerintah daerah menaruh penting terhadap pengamanan, kenyamanan dalam bekerja, dalam mengcover kerja Bapak Ibu sekalian itu juga memiliki jaminan. Bukan hanya untuk hari ini dengan ada gaji, terus ada tunjangan, setelah itu finish, tapi ada hal lain yang harus pikirkan untuk kedepannya seperti apa. Sampai saat sekarang, yang kita ketahui kebijakan negara terhadap P3K itu ya hanya seperti sekarang ini ya Pak ya, dengan penetapan masa kerja 5 tahun. Nah nanti apakah akan diperpanjang atau tidak? Kita masih menunggu arahan dari pemerintah pusat akan seperti apa. Tapi setidaknya dari kondisi yang ada sekarang ini kita sudah juga mulai memikirkan bahwa 5 tahun ke depan itu kita sudah punya saving untuk untuk sesuatu hal yang unpredictable bagi kita ke depan seperti apa. Jadi itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Kami berharap kepada OPD, kepada kepala OPD, di mana kawan-kawan yang ada P3K-nya, khususnya yang ada di Nakes, ada di Dinas Pendidikan dan tenaga teknis. Kalau di Dinas Pertanian itu mayoritas adalah penyuluh, kiranya dapat memberikan pemahaman tentang hal ini dan membantu proses ini dalam rangka untuk memberikan rasa aman, nyaman bekerja bagi ASN kita, dalam hal ini tenaga P3K. Dari kami cukup sekian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Ikhtiar kita ini moga-moga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berharap bahwa Taspen, kalau iya kan iya benar, mudah-mudahan juga akan bisa memberikan aman bagi kita. Dari kami kurang lebih cukup sekian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi ini kami nyatakan dan dibuka. Selanjutnya dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Pak Ren selaku MC. Terima kasih kepada Bapak Kepala BKPSDM. Selanjutnya acara inti kita, paparan ketaspenan dari PT Taspen Cabang Pangkal Pinang kepada Bapak Joni Iskandar, kami persilakan. Baik, pertama-tama yang terhormat Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung Timur, Bapak Endriani. Yang kami hormati Bapak Yopi dan tim dari BKPSDM. Kami hormati perwakilan dari OPD Kabupaten Belitung Timur. Dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu P3K se-Kabupaten Belitung Timur. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu ya, biar kelihatan. Izin Pak Yopi. Saya coba untuk berpantun nih. Kalau misalkan salah mohon dimaafkan, kalau misalkan benar boleh minta cakepnya ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Saya mulai ya pantunnya ya. Kue manis di atas talam. Talamnya indah pemberian dari sang ratu. Izinkan saya mengucapkan salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu, kalau kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BKPSDM bahwasanya Taspen ini adalah penjamin hak asuransinya Bapak Ibu semua. Nah izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Joni Iskandar Bapak Ibu, perwakilan dari Taspen Pangkal Pinang. Kalau yang senyum-senyum mungkin agak familiar ya, nama Joni Iskandar, nama penyanyi ya. Tapi bukan pengemis cinta. Nah ada tim juga kita yang dari Jakarta Bapak Ibu, yaitu Ibu Sofia Wulandari, Kepala Departemen BUSB Taspen Life, di mana nanti kita juga akan memaparkan apa saja sih yang akan memberikan manfaat lebih kepada Bapak Ibu P3K yang ada di Kabupaten Belitung Timur gitu ya. Nah seperti yang kita ketahui tadi Bapak Ibu, P3K ini merupakan kepesertaannya di Taspen. Jadi sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2019, PP 49 tahun 2018, bahwasanya P3K ini dijamin oleh pemerintah untuk asuransi sosialnya. Yang pertama itu adalah jaminan hari tua, yang kedua jaminan kecelakaan kerja, dan yang ketiga jaminan kematian. Selain dari itu juga ada yang namanya jaminan kesehatan dan bantuan hukum. Yang membedakan P3K dan ASN itu adalah jaminan pensiunnya, di mana P3K tidak ada pensiun bulanannya gitu ya. Nah, gimana sih nanti untuk bisa mendapatkan pensiun bulanan gitu kan Pak ya? Sedangkan tidak ada di aturannya. Nanti kita ada yang namanya program Taspen Safe. Nanti dijelaskan secara detail oleh Ibu Sofi. Cuman yang akan saya sampaikan kali ini yaitu 3 program dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian. Yang pertama jaminan hari tua. Next. Nah, jaminan hari tua ini Bapak Ibu sesuai dengan amanah oleh pemerintah bahwasanya Bapak Ibu pada saat diangkat P3K itu sudah menjadi kepesertaan jaminan hari tua di PT Taspen. Besarannya seperti apa gitu ya, penyetorannya gitu ya, dan manfaatnya seperti apa nanti yang diterima. Nah pada saat Bapak Ibu menerima gaji, itu nanti dicek slip gajinya ya, itu ada potongan sebesar 3,25% dari penghasilan. Penghasilan di sini adalah gaji pokok plus tunjangan keluarga. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk TPP ataupun tunjangan lainnya itu tidak masuk di potongan yang jaminan hari tua ini. Gitu. Nah, manfaatnya apa nanti? Ada manfaat yang diberikan kepada Bapak Ibu pada saat nanti mungkin pensiun atau mohon maaf tidak diperpanjang kontraknya gitu ya setelah 5 tahun. Nah, produknya itu apa? Produknya produk tabungan sebagai jaminan keuangan bagi P3K yang berhenti baik karena masa kontrak berakhir, meninggal dunia, atau keluar. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ada yang namanya manfaat jaminan hari tua di PT Taspen. Selanjutnya masa kepesertaannya sejak diangkat menjadi P3K sampai dengan kontrak berakhir atau meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir. Nah itu dalam artian ketika Bapak Ibu P3K berhenti mengundurkan diri, itu tetap ada haknya walaupun belum habis masa kontraknya atau meninggal dunia kepada ahli warisnya baik istri ataupun suami atau bahkan anak jika misalkan istri atau suaminya tidak ada atau meninggal dunia, itu ada yang namanya manfaat pengembalian jaminan hari tuanya. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, manfaat produknya apa? Manfaat produknya itu akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Jadi misalkan nih, tiap bulannya itu 100.000 ya, nanti selama 5 tahun akumulasinya berarti kurang lebih 6 juta ya, kita ambil ininya ya, ambil perhitungan simpelnya. Ditambah pengembangan. Nah pengembangannya ini Bapak Ibu, itu berdasarkan tingkat bunga deposito counter rate tahun Bank BUMN. Dalam artian ini Bank BUMN ini yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN. Nah itu sebagai dasarnya. Plus ditambah dengan 0,25%. Itu hasil pengembangannya. Itu Bapak Ibu ya.
Selanjutnya besaran iuran. Nah, besaran iuran yang sudah saya sampaikan tadi 3,25% dari penghasilan. Gitu. Selanjutnya, next. Yang tadi untuk jaminan hari tua. Selanjutnya itu ada yang jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini Bapak Ibu itu tidak dipotong dari gajinya Bapak Ibu, tapi dari APBN. Kalau untuk ASN daerah ataupun P3K itu dari APBD. Nah, besarannya itu 0,24% dari gaji pokok. Itu Bapak Ibu ya, besaran iurannya yang dibayarkan oleh Pemda ke PT Taspen. Ingat sekali lagi untuk JKK JKM ini atau program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini tidak dipotong langsung dari gajinya P3K ya. Nah, manfaatnya apa saja? Jika Bapak Ibu mengalami kecelakaan kerja itu ada yang namanya manfaat perawatan sampai dengan sembuh. Ada juga santunan cacat atau juga ada asuransi kematian tewasnya Bapak Ibu. Nah, kriterianya seperti apa? Next. Manfaatnya dulu ya, kita jelaskan ya. Ada yang namanya biaya pengobatan, santunan tidak mampu bekerja, biaya rehabilitasi medik, biaya penggantian gigi, santunan kematian kerja, uang duka tewas, biaya pemakaman sampai dengan bantuan beasiswa Bapak Ibu. Itu di cover semua oleh Taspen. Next. Nah, kriterianya apa saja? Mungkin di sini agak kurang kelihatan Bapak Ibu ya. Nanti untuk materinya bisa di-copy atau di-save nanti Bapak Ibu. Bisa dikonfirmasikan dengan BKPSDM atau bisa juga nanti dengan kami ya untuk materinya ya. Nah, untuk kriteria yang pertama itu dan karena menjalankan tugas kewajibannya. Bapak Ibu yang hadir di sini P3K perwakilan dari Dinas Pendidikan ada? Boleh angkat tangan? Oke, Dinas Kesehatan ada? Oke, mungkin yang join dari Zoom ya semuanya ya. Jadi gini, dalam menjalankan tugas kewajibannya pada saat Bapak Ibu bekerja baik di rumah sakit ataupun di sekolah itu mengalami kecelakaan dalam artian misalkan lagi bekerja ya, entah terpeleset misalkan dalam mengajar, nah itu masuk kategori kecelakaan kerja dalam menjalani tugas kewajibannya. Terus selanjutnya, dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kejadian tersebut disamakan dengan menjalankan tugas kewajibannya. Jadi pada saat nanti, misalkan Bapak Ibu ditugaskan dari instansinya atau dari OPD-nya untuk dinas ke daerah lain, atau dinas ke kabupaten lain, pada saat dalam perjalanan dinas mengalami kecelakaan bekerja, dalam artian kecelakaan entah itu kecelakaan lalu lintas atau pada saat berkoordinasi mengalami kecelakaan, nah itu masuk kategori kecelakaan dalam bekerja. Yang ketiga itu karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu. Ini memang biasanya lebih rentan terhadap pegawai Satpol PP. Kalau misalkan mengamankan suatu konser atau misalkan ada penertiban pasar-pasar gitu Bapak Ibu ya, kaki lima, pedagang kaki lima, nah itu biasanya lebih rentan terhadap Satpol PP, petugas Satpol PP. Kalau misalkan terjadi pemukulan. Selanjutnya itu dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya. Nah ini yang sangat-sangat rentan ya terhadap kita yang bekerja. Karena dari Senin sampai Jumat, kalau misalkan petugas, ini karena memang cocok ya, pendidikan ya, guru-guru ataupun petugas kesehatan yang memang kerjanya biasanya 6 hari ya Bapak Ibu ya. Jadi dari Senin sampai dengan Sabtu, dari pagi sampai dengan siang atau sore, itu PP kan ya, dari rumah menuju ke tempat kerja. Jika mengalami kecelakaan lalu lintas, baik tunggal ataupun ganda, itu masuk kriteria kecelakaan dalam bekerja Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan terjadi kecelakaan lalu lintas, membutuhkan biaya perawatan dari rumah sakit, nanti segera laporkan ke Taspen, karena itu masuk kriteria kecelakaan dalam bekerja. Namun, kalau misalkan kecelakaannya ini ternyata mampir dulu ke pasar, sebelum balik bekerja atau pulang bekerja, atau mungkin yang bapak-bapak mampir dulu ke kedai kopi ya, sebelum berangkat kerja atau pulang bekerja. Nah, pada saat mampir, terus mengalami kecelakaan, itu tidak masuk kriteria kecelakaan dalam bekerja Bapak Ibu. Karena apa? Karena pada saat kejadian tersebut, itu tidak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Karena pada saat ngopi kan di luar dari tugas kewajiban ya, berangkat ke kantor ya. Itu Bapak Ibu ya.
Jadi bisa dibedakan nanti masuk kriteria kecelakaan dalam bekerjanya seperti apa. Nah, sebagai informasi juga, jika misalkan mengalami kecelakaannya ini kecelakaan lalu lintas ganda, itu penjamin pertamanya adalah Jasara Harja Bapak Ibu. Kalau ganda, nanti misalkan pada saat biaya perawatannya itu 200 juta atau 100 juta gitu ya, kan bantuan dari Jasara Harja hanya 20 juta Bapak Ibu ya. Sisanya 80 juta itu akan di-cover oleh Taspen. Gitu. Namun hal ini tetap masih di koridor yang mengalami kecelakaan dalam bekerja. Tapi kalau misalkan di hari Minggu pergi ke kebun mengalami kecelakaan gitu ya, itu larinya ke BPJS Kesehatan. Karena Bapak Ibu juga kan potongannya ada masuk ke BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang penyakit akibat kerja, yang mengalami penyakit akibat kerja. Mungkin ini lebih rentan terhadap dinas petugas kesehatan. Contohnya kita ambil petugas kesehatan di bagian radiologi. Biasanya kan lebih rentan terhadap kena sinar X gitu ya, radiasi ya. Nah, ternyata pada saat dalam bekerja yang bersangkutan sakit. Pada saat diperiksa oleh dokter, dia mengalami misalkan kanker paru-paru. Nah, setelah ditelusuri lagi oleh dokter okupasi, yang bersangkutan ini sakit kanker paru-paru akibat pekerjaannya sering terpapar oleh sinar radiasi ya, itu masih masuk kategori penyakit akibat kerja, akan di-cover Taspen sampai dengan sembuh. Atau kalaupun mohon maaf sebelumnya meninggal dunia, itu masih masuk kategori tewas. Namun, kalau misalkan nih, entah petugas kesehatan ataupun petugas pendidikan, ini mengalami penyakitnya asam urat gitu ya. Atau dia jangan diabetes atau darah tinggi gitu ya, karena makannya nggak diatur, itu nggak masuk Bapak Ibu. Atau ya mohon maaf ini misalkan minus gitu ya, itu nggak, karena memang bukan dari pekerjaan utamanya gitu ya. Jadi bisa dibedakan untuk kategori penyakit akibat kerja ini. Nah, next. Prosedur penjaminannya, setelah yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, kalau misalkan mengalami kecelakaan lalu lintas, itu kalau misalkan kecelakaan ganda, dari penjamin utamanya Jasara Harja, kedua PT Taspen. Kalau misalkan bukan kecelakaan kerja, itu penjamin keduanya BPJS Kesehatan gitu ya. Next. Nah, yang ketiga masuk ke jaminan kematian. Jadi Bapak Ibu P3K, Bapak Ibu P3K ini sudah menjadi kepesertaan otomatis 3 program ini. Jadi kalau misalkan nih mohon maaf sebelumnya kita kan nggak tahu ya yang namanya umur ya. Kita nggak tahu yang namanya kedepannya seperti apa. Terjadi apa-apa kepada P3K ini ataupun ASN, karena ini sama programnya dengan ASN. Jangan lupa untuk ahli warisnya klaim ke Taspen. Karena ada manfaatnya. Di Taspen juga kita berkomitmen untuk PKAD. Ini kenapa iurannya belum masuk selama 3 bulan berturut-turut. Apakah yang bersangkutan berhenti atau seperti apa statusnya gitu kan ya. Nah ketika dinyatakan berhenti kami wajib untuk mengkonfirmasi yang bersangkutan ngeklaim ke Taspen. Begitu juga kalau misalkan ternyata meninggal dunia. Kami akan mengkonfirmasi ke pihak keluarga untuk mengklaim hak-haknya selaku ahli waris dari P3K ataupun ASN tersebut. Nah untuk program jaminan kematian ini apa saja sih haknya gitu kan Bapak Ibu ya. Yang pertama santunan sekaligus sebesar 15 juta. Yang kedua uang duka wafat itu 3 kali dari gaji pokoknya. Jadi gaji pokok dari P3K ya. Terus bantuan biaya pemakaman itu 7.500.000. Nah untuk bantuan beasiswa ini Bapak Ibu diberikan maksimal untuk 2 orang anak. Namun 2 orang anak ini yang masih sekolah statusnya. Masing-masing anak 15 juta. Khusus program jaminan kematian ini itu untuk bantuan beasiswanya minimal kepesertaan 3 tahun. Jadi kalau misalkan nih mohon maaf baru 1 tahun atau baru 6 bulan kepesertaannya, bantuan beasiswanya belum bisa kami bayarkan. Namun kami membayarkan yang santunan sekaligus uang duka wafat dan bantuan biaya pemakamannya itu kepada ahli waris. Serta pengembalian yang program JHT tadi ya, kalau misalkan meninggal dunia.
Nah, itu 3 produk yang menjamin Bapak Ibu berdasarkan peraturan yang diberikan oleh pemerintah, Bapak Ibu. Tadi yang kita bahas awal, P3K ini tidak ada pensiun bulanannya gitu kan ya, di mana yang membedakan P3K dengan ASN. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau mendapatkan iuran ataupun mendapatkan manfaat bulanan pensiunnya pada saat nanti saya pensiun. Kan P3K walaupun 5 tahun nanti kan berkelanjutan gitu ya. Misalkan diangkatnya sekarang masih 20-an umurnya atau 30-an awal, nanti pas pensiun umur 58 misalkan gitu karena diteruskan gitu kan ya. Kerja kontak kerjanya. Nah, untuk menjamin saya nanti mendapatkan bulanan seperti apa sedangkan saya tidak ada gitu kan ya. Di PP-nya itu untuk yang jaminan pensiun. Tenang, kami ada yang namanya program Taspensif Bapak Ibu yang disampaikan langsung oleh rekan kami Ibu Sofia Wulandari. Pak, mohon izin Pak yang Ibu Sofia Wulandari dijadikan co-hostnya Pak. Sudah Pak ya? Oke, terima kasih. Nah, nanti dijelaskan detailnya seperti apa sih, menarik nggak programnya gitu kan ya. Nah, akan dibahas secara detail oleh Ibu Sofia Wulandari supaya apa? Supaya Bapak Ibu di ruangan ini ataupun melalui Zoom bisa paham, oh gimana sih untuk mentop up tabungan hari tuanya atau jaminan hari tuanya sehingga bisa dapat yang namanya pensiun bulanan gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kepada Ibu Sofia Wulandari kami persilakan. Baik, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Hendriani selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung Timur, beserta seluruh jajaran pejabat di pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan rekan-rekan P3K yang hadir, baik secara online ataupun offline. Yang terhormat Bapak Eko Sukamto selaku Branch Manager dari PT Taspen, dan juga jajaran pejabat dari PT Taspen. Bapak, Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri dulu sebentar, saya Sofia. Hari ini saya diberikan amanah oleh PT Taspen untuk bisa sharing sedikit dengan Bapak Ibu semua terkait program yang tentu saja saya rasa Bapak Ibu wajib punya nih gitu ya. Harus mau nggak mau harus punya. Kenapa? Karena penting sekali untuk Bapak Ibu semua gitu ya. Apa sih programnya? Tadi sebetulnya udah dikasih bocoran tuh. Programnya namanya adalah Taspensif. Nah, nggak akan berlama-lama karena memang waktunya terbatas. Setelah ini saya lanjut lagi ke P3KKC Semarang. Jadi nanti mudah-mudahan meskipun ritme saya presentasi agak cepat, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tetap keep up dengan apa yang saya sampaikan ya. Saya mohon izin langsung share screen Bapak Ibu. Baik, pertama tentu saja saya izin untuk memperkenalkan perusahaan kami. Kalau PT Taspen, siapa sih yang nggak kenal PT Taspen ya? Bapak Ibu selaku P3K sudah harus nih kenal PT Taspen. Kenapa? Karena begitu Bapak Ibu diangkat, maka wajib hukumnya Bapak Ibu menjadi peserta PT Taspen, diatur oleh undang-undang gitu ya. Kalau Taspen saya tahu deh Mbak Sofi. Tapi kalau Taspen Live ini siapa? Saya nggak tahu siapa itu Taspen Live misalnya begitu ya. Nah baik, kalau dari namanya sendiri pasti sudah tahu, oh ada Taspennya, pasti sudah ada hubungannya nih sama PT Taspen. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan bahwa ternyata 99,97% saham dari Taspen Life itu miliknya PT Taspen. Sisanya milik Koperasi Karyawan Taspen. Jadi kami adalah anak perusahaan dari PT Taspen. Gitu, simple sekali deh. Pokoknya kami seluruhnya punya PT Taspen dan kita patut berbangga loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari ini satu-satunya perusahaan asuransi yang masih dimiliki sepenuhnya sahamnya oleh nasional tinggal Taspen Life. Mungkin ada beberapa perusahaan asuransi lain Bapak Ibu ngerasa oh namanya Indonesia sekali, tapi itu semuanya sudah joint venture gitu ya. Sebagai contoh misalnya BRI Life sudah joint venture, kemudian BNI Life juga sudah joint venture. Rasa-rasanya tinggal Taspen Life saja yang memang milik nasional. Jadi saya bangga banget deh gitu ya. Oke, lanjut. Ini nasabah kami total sampai hari ini kurang lebih hampir 1 juta orang, Bapak Ibu. Terdiri dari siapa? Terdiri dari BUMN dan ASN rata-rata. Kenapa? Karena kami ingin memastikan bahwa khususnya ASN bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari Taspen Life agar Bapak Ibu bisa lebih sejahtera. Tuh, saya kasih bocoran. Ini adalah primary customer kami, Bapak Ibu. Meskipun Taspen Life usianya masih 9 tahun, tapi bukan main loh. Kami adalah perusahaan yang memang sudah berkecimpung dan terbukti keren banget gitu. Kenapa keren banget tuh? Buktinya PT Pos.
PT Pos menyimpan dananya hampir 1 triliun di kita loh, di Taspen Life. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa seluruh karyawan PT Pos ketika hari tua harus sejahtera. Begitupun PT KAI 0,5 triliun dananya di kita, ada Bulog, ada Airnav, wah banyak banget. Ini saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Kalau P3K gimana Mbak Sofi? Dari Sabang sampai Merauke, udah hampir 1 tahun lebih saya sosialisasi terus keliling Indonesia cerita tentang program ini. Artinya Bapak Ibu mungkin udah setahun Bapak Ibu menunggu. Jadi untuk Belitung Timur ini lebih agak lama gitu ya, karena dari cabang-cabang lain, wilayah-wilayah lain sudah saya sosialisasikan dari 2022 awal kalau nggak salah. Oke. Nah, kalau misalnya perusahaannya sudah terbiasa mengelola dana yang besar, perusahaan-perusahaan besar juga bahkan mempercayakan uangnya di kita untuk pengelolaan hari tua, masa sih malah Bapak Ibu ASN carinya asuransi lain? Kenapa? Satu, Bapak Ibu ASN otomatis kan memang harus jadi nasabah PT Taspen. Dan nanti saya akan perlihatkan ada arahan resmi dari pemerintah. Pemerintah sendiri sudah kasih arahan resmi bahwa yang namanya ASN, berarti kan PNS, P3K gitu ya, itu silakan top up-nya di anak perusahaan Taspen, yaitu Taspen Life. Nah, di sini saya pengen cerita tentang program kita Taspen Safe. Saya ulas lagi sedikit. Bapak Ibu PNS ataupun P3K merupakan peserta Taspen dikelola manfaatnya oleh PT Taspen. Bedanya sama PNS apa sih? Saya rasa Bapak Ibu sudah hatam, karena dari tadi juga disinggung terus. Oh, kami memang judulnya sama-sama ASN. Tetapi ternyata ada satu manfaat yang berbeda, yaitu ternyata saya sebagai P3K nggak punya pensiun bulanan gitu ya. Apakah ini gawat? Gawat sekali Bapak Ibu. Saya cerita sedikit ya, ini saya mau cerita untuk teman-teman PNS yang punya pensiun bulanan. Nih, yang saya ceritain sekarang adalah teman-teman PNS punya pensiun bulanan nanti ketika hari tua. Ini ada kurva kehidupan. Yang namanya orang bekerja, Bapak Ibu, semakin lama tentu saja penghasilan akan semakin naik. Kenapa? Karena ada kenaikan jabatan. Selama Bapak Ibu sebagai P3K memastikan bahwa kinerjanya Bapak Ibu baik, Bapak Ibu berprestasi, saya rasa nggak ada alasan untuk pemerintah nggak perpanjang kontraknya. Karena setahu saya, salah satu pejabat di BKN yang ikut merumuskan undang-undang tentang P3K bilang, selama teman-teman P3K bisa menjaga prestasinya dan selama teman-teman P3K tidak melakukan one prestasi, maka kemungkinannya besar akan diperpanjang sampai BUP. Tuh saya kasih bocoran gitu ya. Ini yang ngomongnya yang bikin undang-undangnya langsung. Salah satu yang bikin undang-undang tentang P3K. Oke, nah di sini berarti kalau Bapak Ibu berprestasi terus, tentu penghasilan akan naik. Kenapa? Karena jabatan akan ikut naik. Tetapi Bapak Ibu perlu kita sama-sama pahami. Yang namanya orang kerja, Bapak Ibu senang sekali, bahagia sekali bisa mengabdi kepada Indonesia sebagai civil servant gitu ya, sebagai PNS, sebagai P3K. Tetapi jangan lupa, akan ada masa di mana kita akan pensiun. P3K usia 58 atau 60 gitu ya, tergantung. Nanti ada yang 58, ada yang 60, barangkali nanti profesional bisa lebih lama lagi. Nah, di sini kita tahu bahwa penghasilan semakin lama semakin turun. Kenapa? Karena ada masa pensiun. Saya cerita, bocoran sedikit ya Bapak Ibu ya. Jabatan tertinggi ASN siapa? Eselon 1 tentu ya. Mau PNS, P3K sama. Apakah P3K bisa Mbak Sofi masuk ke eselon 1? Bisa, jangan salah. Yang bisa jadi eselon 1 tidak hanya PNS, tetapi teman-teman P3K pun sangat mungkin untuk menjadi eselon 1. Saya kasih bocoran lagi. Kalau sudah eselon 1 misalnya Bapak Sekda gitu ya, beliau ini tergantung daerah memang penghasilannya, tetapi rata-rata katakanlah ada yang sampai 50 juta per bulan, penghasilan tunjangan ini itu segala macam 60 juta per bulan, tergantung daerah ya lagi-lagi ya. Katakanlah jabatan tertinggi Sekda per bulan penghasilannya total-total 60 juta rupiah per bulan. Tahukah Bapak Ibu semua berapa gaji beliau yang akan beliau terima ketika beliau pensiun? Hanya sekitar 5 jutaan. Bayangin, dari 60 juta turun jadi 5 juta. Itu jabatan paling tinggi di ASN. Apa kabar saya Bapak Ibu kalau misalnya jabatan saya nanti jauh di bawahnya beliau? Berarti ketika saya pensiun, penghasilan saya pun akan jauh di bawahnya beliau. Itu teman-teman PNS yang punya pensiun bulanan. Wah, banyak, bukan 1, 2, 3 orang yang curhat sama saya, Mbak Sofi. Aduh, pensiun bulanan kita ternyata tidak bisa dikategorikan hidup kita nyaman ketika hari tua. Bahkan yang ada nanti uangnya habis gitu ya, karena memang kita punya cicilan, kita punya hutang di bank, segala macam gitu. Nah, di sini yang kadang-kadang kita suka lupa, penghasilan semakin lama semakin turun, tetapi biaya hidup, kurva yang warna merah tuh Bapak Ibu, tidak pernah turun.
Bapak Ibu jangan salah, ketika Bapak Ibu nanti pensiun, penghasilan Bapak Ibu turun drastis, teman-teman P3K bahkan nggak punya pensiun bulanan, izin ya Bapak Ibu ya, biaya hidup sedang mahal-mahalnya. Hari ini harga beras per kilo adalah 15.000 misalnya begitu. Apakah 20 tahun lagi, 15 tahun lagi ketika Bapak Ibu pensiun harga beras masih 15.000? Enggak. Hitung-hitungan saya harga beras palingan sudah 30.000. Bayangin itu baru beras, apa kabar listrik, apa kabar minyak goreng, apa kabar bensin dan ini itu. Makanya kenapa nggak heran teman-teman PNS ngeluh, Mbak Sofi, aduh ternyata pensiun bulanan kita nggak cukup untuk kita pergunakan bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Nih, ini fakta yang harus saya sampaikan sama Bapak Ibu semua. Ini fakta ya, based on research. Jadi sudah dilakukan sampling terhadap 100 orang ASN random. ASN ini adalah PNS yang punya pensiun bulanan. Bapak Ibu, ternyata faktanya dari 100 orang tersebut, beliau kan punya pensiun bulanan. Tetapi ternyata menyedihkan sekali loh. Kenapa? Dari 100 orang, 60%-nya berarti 60 orang ya, 60%-nya ketika hari tua, ketika nanti pensiun, harus menggantungkan hari tuanya kepada orang lain loh. Loh, Mbak Sofi kok bisa? Kan PNS punya pensiun bulanan, kok bisa masih menggantungkan hari tua pada orang lain? Itu tadi yang saya bilang. Satu, yang namanya biaya hidup semakin lama semakin tinggi, inflasi menggerus semuanya gitu ya. Kemudian ternyata mohon izin, PNS kita banyak yang ketika pensiun, pensiun bulanannya udah habis untuk bayar hutang ke bank untuk pinjaman konsumtif, sisanya tinggal 20%, 80%-nya udah habis sama bank. 20%, katakanlah pensiun bulanan 2 juta, 20%-nya berapa? 400.000, cukup apa? Nggak usah nungguin 15 tahun. Hari ini Bapak Ibu saya tanya, hari ini kalau Bapak Ibu sebulan dapat uang cuma 400.000, cukup untuk apa? Apa yang Bapak Ibu harapkan 400.000 itu bisa mengcover kehidupan Bapak Ibu 20 tahun kemudian, harga beras aja 20 tahun lagi sudah 50.000 per kilo gitu kan. Itu teman-teman PNS yang punya pensiun bulanan. Gimana nasibnya teman-teman P3K? Kalau Bapak Ibu setelah saya sampaikan begini masih tenang-tenang aja, waduh saya sih ngeri banget. Kenapa? Ibarat kata ya Bapak Ibu ya, saya mau keluar rumah nih, begitu mau keluar rumah buka pintu itu langit udah gelap banget, udah mendung gitu. Kalau untuk teman-teman PNS langitnya udah mendung, perjalanan masih panjang, udah ada bunyi petir menyambar-nyambar. Nekat nggak sih kira-kira kalau mau keluar rumah nggak bawa payung minimal? Padahal tanda-tandanya udah kelihatan mau hujan deras tuh. Teman-teman PNS nekat kalau mau keluar rumah nggak bawa payung. Sekarang kalau saya bilang untuk P3 kan bukan lagi mendung, enggak. Langit bukan mendung lagi untuk teman-teman P3K. Bapak Ibu, untuk teman-teman P3K langit udah hujan badai, di luar sudah hujan badai. Sudah terlihat hujan badai, Bapak Ibu masih tetap nekat, nggak mau bawa persiapan, nggak mau bawa payung, nggak mau pakai jas hujan. Jangan salah Bapak Ibu, nanti khawatirnya apa? Resiko yang paling minim yang pasti Bapak Ibu terima kalau Bapak Ibu keluar rumah nggak pakai jas hujan ketika hujan adalah baju Bapak Ibu basah. Itu pasti. Resiko selanjutnya apa? Sakit, masuk angin gitu ya. Itu resiko yang sangat mungkin Bapak Ibu terima. Masih mau nekat Bapak Ibu keluar rumah hujan-hujanan? Silahkan, kan Bapak Ibu sendiri yang akan terima akibatnya gitu ya. Intinya begitu. Mohon izin saya harus cerita belak-belakan kenapa? Karena mau nggak mau. Kalau nggak dibegitu kan kadang-kadang kita suka terlupa gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu 60% menggantungkan dirinya pada orang lain, 20% sudah hidup bisa dengan layak tetapi juga nggak bisa baik-baik amat juga, tapi makan minum sudah bisa bayar sendiri. Tahukah Bapak Ibu hanya 2 orang doang loh dari 100 orang yang ketika hari tuanya bisa sejahtera. Oh Mbak Sofi, beliau ini bisa sejahtera karena dulu jabatannya adalah eselon 1. Enggak. Setelah kami telusuri ternyata 2 orang ini jabatannya nggak tinggi-tinggi amat, bukan eselon 1. Tetapi kok bisa ada di puncak piramida? Oh barangkali Mbak Sofi dulu dia adalah anak orang kaya, jadi punya banyak warisan. Enggak juga. Bukan berasal dari keluarga kaya raya, jadi nggak punya banyak warisan. Oh Mbak Sofi bukan orang kaya sih dan bukan eselon 1, tapi dia punya pasangan yang kaya raya. Enggak juga Bapak Ibu. Kalau pasangan kaya raya kan siapa tahu kita jadi ikut kaya gitu ya, ngedompleng kekayaan pasangan kita. Nah, saya boleh cerita. 2 orang ini bukan berasal dari keluarga kaya raya, nggak juga punya pasangan kaya raya, jabatannya juga nggak tinggi-tinggi amat. Tapi kenapa bisa ada di puncak piramida? Jawabannya sama. Ketika kami tanya, ternyata 2 orang ini jauh. Yang satu ada di Aceh, satu lagi misalnya ada di Makassar, nggak saling mengenal. Tapi jawabannya sama. Mbak Sofi, kami mempersiapkan hari tua kami sejak dini.
Dari dulu zaman kita CPNS, kami selalu menyisihkan sebagian dari penghasilan kami untuk kami simpan agar hari tua kami lebih baik. Jawabannya begitu. Jadi nggak ada jawaban lain. Pertanyaan saya sama Bapak Ibu sudah menyiapkan apa untuk hari tua Bapak Ibu? Padahal teman-teman PNS aja yang sudah punya pensiun bulanan, mereka persiapannya baik loh. Banyak yang datang ke saya, Mbak Sofi saya mau dong nyimpan uang, pokoknya hari tua saya harus sejahtera. Gitu. Padahal beliau sudah punya pensiun bulanan. Masih tetap mikir bahwa saya harus baik nanti ketika hari tua. Kenapa? Karena beliau sadar pensiun bulanan yang beliau terima mungkin tidak akan cukup untuk mengcounter inflasi, begitu ya. Oke. Nah, di sini ada program namanya Taspensave, di mana Bapak Ibu P3K akan fungsinya atau fasilitasnya akan sama seperti PNS. Bapak Ibu akan mendapatkan pensiun bulanan. Caranya bagaimana? Silahkan simpan uang di kita sekarang. Jangan salah ya Bapak Ibu ya, teman-teman PNS itu punya pensiun bulanan yang nggak gratis loh. Dipotong dari zaman CPNS dulu, dari awal masuk dipotong gajinya agar nanti mendapatkan pensiun bulanan. Jadi kalau Bapak Ibu mau dapat pensiun bulanan tapi pengennya gratis ya nggak mungkin gitu ya. Memang tetap harus ada uang yang Bapak Ibu sisihkan karena PNS pun demikian. Nah, sekarang program Taspensave ini kami menawarkan minimal Rp200.000 kepada Bapak Ibu semua. Jangan salah, Rp200.000 ini sangat terjangkau. Kenapa? Asuransi lain sekarang preminya rata-rata Rp500.000 per bulan loh. Jarang masih ada asuransi yang per bulannya 200.000. Jarang, saya boleh bilang gitu ya. Asuransi di Taspen Life masih ada yang 200.000, itu luar biasa. Nah, terlebih lagi apa? Taspensave ini kecil-kecil cabai rawit, Bapak Ibu. Jangan salah, meskipun hanya 200.000, tetapi kalau mau dibandingkan, ini seolah-olah Bapak Ibu ambil 500.000 di asuransi lain. Ih, Mbak Sofi sotoy banget deh. Mbak Sofi sok tahu banget deh. Ih, enggak, saya enggak sok tahu. Kenapa? Saya boleh cerita ya, saya join sama Taspen Life itu baru 3 tahun terakhir. 12 tahun sebelumnya saya bekerja di industri asuransi. Jadi kalau Bapak Ibu tanya programnya Manulife, BRI Life, Mandiri, Aksa Mandiri gitu ya, kemudian Prudential, apalagi Sequis Life, apapun namanya, saya insya Allah paham. Karena saya sudah bekerja di industri asuransi 12 tahun sebelumnya gitu ya. Tetapi saya acungi jempol loh untuk Taspen dan Taspen Life. Kenapa? Kok bisa ya? Dengan 200.000 tapi dia manfaatnya setara dengan 500.000 di asuransi lain. Jadi kalau Bapak Ibu susah-susah cari asuransi lain, aduh saya kasihan sama Bapak Ibu semua. Kenapa? Ini yang ngomong orang asuransi nih. Ngapain Bapak Ibu cari asuransi lain kalau ini udah ada tempat yang paling benar. Hanya dengan Rp200.000 Bapak Ibu mendapatkan 4 manfaat utama. 1, Bapak Ibu mendapatkan top up benefit yang tadinya Bapak Ibu nggak punya pensiun bulanan, jadi punya pensiun bulanan. Yang kedua, ada jaminan. Tadi Kepala BKPSDM sudah nyampein, aduh tolong dong yang pasti-pasti aja, yang aman-aman aja, jangan sampai nanti cuma janji-janji manis. Yes, itu yang akan kami berikan pada Bapak Ibu semua. Kami tidak jual janji-janji manis, yang kami berikan adalah keterjaminan. Kenapa? Pak, Bu, ada banyak perusahaan asuransi yang di sana basicnya bukan keterjaminan dana, gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu nggak sadar bahwa itu nggak dijamin. Kalau kita investasinya dijamin. Kenapa? Rate yang kami berikan adalah minimal di atas deposito Bank Himbara. Tebak-tebakan berhadiah ya Bapak Ibu ya. Saya datang ke BRI katakanlah, atau ke Mandiri atau ke BCA manapun. Saya pengen dapat 5,5% dong bunga deposito. Menurut Bapak Ibu, berapa sih yang harus saya depositokan? Biar per tahunnya saya dapat pengembalian 5,5%. Kira-kira berapa? 100 juta, 200 juta, 300 juta? Enggak. 5 miliar rupiah. Kalau saya mau dapat deposito bunganya per tahun 5,5%, minimal yang harus saya depositokan 5 miliar. Nggak bisa kurang dari itu. Kalau misalnya 1 miliar palingan dapat 3,75 gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu simpan di Taspen Life hanya Rp200.000 per bulan. Kita kasih ke Bapak Ibu rate-nya 5,5. Bayangin. Yang saya yakin Bapak Ibu mau ambil deposito dimanapun dengan 200.000 boro-boro ditolak. Kenapa? Karena deposito per sertifikat itu minimal 10 juta. Ini 200.000 dapatnya seolah-olah Bapak Ibu nyimpen 5,5 miliar. Nggak akan dapat lagi di tempat lain gitu ya. Nah kemudian selain itu, selain ada keterjaminan dana bahwa oke, ini kalaupun nanti investasinya lagi jelek, kondisi ekonomi Indonesia lagi carut-marut, kondisi politik juga lagi nggak jelas, tetapi jangan sampai investasi saya jadi ngedrop. Nah, di sini tempatnya. Kenapa? Karena tadi, sejelek-jeleknya kami tetap menggaransi yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah di atas deposito Bank Himbara. Kemudian apalagi Mbak Sofi? Bapak Ibu tentu saja akan mendapatkan perlindungan asuransi.
Dari Taspen sudah dapat ya perlindungannya, ada JKK, JKM. Dari kami juga dapat. Jadi kalau terjadi resiko meninggal dunia, nauzubillah min dalik gitu ya, dari kita dapat, dari Taspen dapat, dua-duanya dapat, double cover gitu ya. Kemudian apalagi ini yang paling utama, dengan Bapak Ibu mengikuti program ini, Bapak Ibu di mana pensiun bulanannya bahkan tidak hanya Bapak Ibu rasakan sendiri kalau misalnya katakanlah kita harus cepat berpulang kepada Tuhan gitu ya. Misalnya ada Bapak X ikut program ini, beliau P3K meninggal di usia 67 tahun. Padahal pensiun bulanannya masih ada. Maka pensiun bulanannya bisa kita wariskan kepada pasangan. Tiba-tiba pasangannya meninggal juga 2 tahun setelah Bapak X. Padahal pensiun bulanannya masih ada, maka kita bisa wariskan kepada anak. Ini kalau memang Bapak Ibu mengambil manfaat yang diwariskan. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil manfaat yang untuk pribadi, maka ketika Bapak X meninggal, sisa pensiun bulanannya akan cair sekaligus. Jadi nggak akan dicairkan dalam bentuk pensiun bulanan. Intinya begitu ya. Tetap cair seluruhnya tapi sekaligus. Nah, program ini pun kadang-kadang yang perlu Bapak Ibu ketahui nggak otomatis Bapak Ibu akan menjadi peserta pensiun bulanan. Enggak ya, Bapak Ibu ngiur dulu Rp200.000 per bulan sampai dengan pensiun. Nanti kami lihat tuh, dengan usia Bapak Ibu ketika kepesertaan, ketika hari tua, apakah total investasi yang terbentuk sampai 60 juta enggak? Kalau sampai 60 juta maka bisa dilanjut jadi anuitas bulanan, jadi pensiun bulanan. Tetapi kalau misalnya kadang-kadang kan Mbak Sofi, saya joinnya aja udah usia 50 tahun. Berarti kan waktu yang saya pergunakan untuk menyimpan uang di tas pensif itu singkat. Dan ternyata nanti ketika saya pensiun di usia 58, uangnya hanya terkumpul 40 juta, kan di bawah 60 juta. Nah, mohon izin ya Bapak Ibu ya, untuk rekan-rekan P3K yang ketika pensiun, total investasinya di bawah 60 juta tidak bisa dijadikan pensiun bulanan. Akan cair sekaligus otomatis ketika Bapak Ibu pensiun. Jadi fasilitas dilanjutkan ke pensiun bulanan adalah untuk rekan-rekan P3K yang memang nilai investasinya terbentuk sebesar minimal 60 juta. Jadi nanti dicek tuh, kadang-kadang untuk usia 30 tahun masih bisa ikutan 200.000. Tapi untuk usia-usia yang sudah 50 tahun, udah nggak bisa 200.000. Kenapa? Karena kalau dipaksa 200.000, 60 jutanya tidak akan terbentuk. Ujung-ujungnya nggak dapat pensiun bulanan, tinggal disesuaikan. Gitu ya, tinggal disesuaikan, nanti preminya naikin aja. Entah itu jadi 400 mungkin, atau jadi 300, silahkan. Tergantung Bapak Ibu semua ya, akan dikembalikan. Oke, khusus untuk teman-teman di Bangka Belitung, di Belitung Timur, kita kasih waktu promosi deh, Untuk siapapun yang joinnya, yang daftarnya di bulan ini, di bulan Mei, minimal paling telat prosesnya di bulan Juni, kita open di premi 100 nggak apa-apa, tapi kita kasih tenggat waktu ya Bapak Ibu, yang lebih dari itu preminya 200 lagi. Jadi Bapak Ibu jangan kebanyakan mikir, nanti takutnya promosinya hilang, jadi Bapak Ibu minimal dapatnya yang 100.000, yang 200.000. Oke, tadi saya sudah sampaikan pokoknya premi minimal sebetulnya 200, tapi kita buka promosi, oke nggak apa-apa deh, selama 2 bulan ini kita open di 100 juga nggak masalah premi minimalnya. Nah, ada teman-teman P3K di berbagai daerah nanya, Mbak Sofi, saya juga ditawari DPLK oleh Bank A, B, C, D gitu ya. DPLK ini adalah program anuitas sama program pensiun bulanan. Mana sih yang harus kami ambil, apakah Taspensafe ataukah DPLK? Mana yang lebih baik gitu ya? Nah, kalau ngomongin perbandingan, jujur saya harus lepaskan dulu jaket saya sebagai pegawai Taspen Life atau pegawainya PT Taspen. Kenapa? Karena saya harus berkata sama Bapak Ibu yang memang terbaik. Saya harus jadi financial advisor, financial consultant gitu ya untuk Bapak Ibu semua. Oke, izin saya lepaskan dulu jaket saya sebagai pekerja Taspen dan Taspen Life. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu hanya memiliki dana di bawah 1 juta rupiah, jangan dulu ambil DPLK, silakan ambil dulu Taspensafe. Mbak Sofi, saya sudah ikut Taspensafe 1 juta. Oke, kalau sudah minimal 1 juta silahkan move ke DPLK, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sekiranya Mbak Sofi saya belum punya Taspensafe, jangan pernah dulu masuk ke DPLK. Kenapa? Saya jelaskan. Sama tabungan dulu. Kalau Bapak Ibu nyimpen untuk hari tua di tabungan, salah tempat ya Bapak Ibu ya, jelas salah tempat. Tabungan meskipun namanya tabungan bukan lagi tempat untuk nabung, tetapi alat transaksi harian. Jadi untuk Bapak Ibu yang saat ini masih nyimpen uang di tabungan, ayo buru-buru kita tobatan nasuha gitu. Kenapa harus tobatan nasuha? Karena salah tempat Bapak Ibu.
Bapak Ibu nyimpan untuk hari tua di tabungan rugi besar. Kenapa? Satu, simpen aja deh 1 juta sekarang kalau nggak percaya. Simpen 1 juta sekarang, diemin 10 tahun. Nanti setelah 10 tahun cek lagi saldonya. Kira-kira naik jadi 10 juta atau barangkali naik jadi 2 juta? Enggak. Hilang uangnya. Kenapa? Setelah 10 tahun uang 1 jutanya hilang. Gara-gara apa? Terkuras oleh biaya administrasi. Pertanyaan lagi nih, kalau misalnya terjadi resiko, misalnya meninggal dunia, ya nggak ada pengcoveran gitu ya. Sedangkan kalau dari tas pensif ada pengcoveran. Nah, kalau DPLK gimana Mbak Sofi? Kalau DPLK itu program anuitas juga, tapi setelah Bapak Ibu punya tas pensif. Kenapa? Satu, DPLK tidak ada keterjaminan dana. Sebagai contoh, DPLK itu adalah program iuran pasti, bukan manfaat pasti. Sehingga kalau Bapak Ibu ikut DPLK, misalnya Bapak Ibu berharap nanti pensiun bulanan dapat 700.000 per bulan. Jangan kaget kalau tiba-tiba ternyata dapatnya di bawah itu. Karena apa? Karena tidak ada jaminan atas investasi DPLK ya Bapak Ibu ya. DPLK resiko investasinya dikembalikan kepada nasabah. Naik turunnya investasi itu resiko yang harus Bapak Ibu tanggung. Kalau lagi jelek Bapak Ibu yang tanggung, kalau lagi bagus Bapak Ibu juga yang terima manfaatnya. Tetapi tolong jangan pernah bermain-main dengan yang namanya uang pensiun bulanan Bapak Ibu. Jangan pernah Bapak Ibu mengambil program untuk pensiun bulanan yang manfaatnya nggak pasti. Artinya Bapak Ibu gambling sama masa depannya Bapak Ibu sendiri. Jangan. Unit link misalnya, basicnya unit link asuransinya jangan dulu. Boleh tapi nanti ketika Bapak Ibu sudah punya yang keterjaminan. Setelah punya yang keterjaminan, move ke unit link, move ke DPLK, move ke saham, move ke yang lain silahkan, nggak apa-apa. Tetapi tahapan pertamanya jangan sampai dilewatin dulu gitu ya. Kemudian DPLK ketika pencairan ada pajak 20%. Mbak Sofi saya ikutan DPLK. Alhamdulillah nih hasil investasinya 1 miliar. Nah, yang Bapak Ibu dapatkan nggak 1 miliar, karena ada pajak 20%. Potong dulu tuh 20%-nya, baru sisanya untuk Bapak Ibu. Kalau tas pensif, ternyata hasil investasinya 1 miliar, maka yang akan cair kepada Bapak Ibu full 1 miliar, tanpa ada potongan pajak. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, silahkan buka-buka undang-undang tentang pajak ya. Undang-undang tentang pajak jelas menyebutkan bahwa satu-satunya yang tidak menjadi objek pajak adalah asuransi. Deposito, kemudian DPLK itu produk perbankan, produk keuangan, kena pajak 20%. Sayang, kalau bisa dapat 1 miliar full, ngapain dapat 1 miliar dipotong 20%? 20% dari 1 miliar berapa? Gede banget, itu kan untuk nambah-nambahin pensiunnya Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah, oh Mbak Sofi tas pensif saya nih, dulu ikutannya 200.000, terus nambah lagi jadi 400, dan Alhamdulillah sekarang sudah 1 juta. Boleh gak saya sekarang buka DPLK? Silahkan. Bahkan saya sarankan buka DPLK setelah Bapak Ibu buka tas pensif gitu ya. Jadi setelah Bapak Ibu punya tas pensif minimal 1 juta, silahkan move ke DPLK. Akan semakin keren nanti pensiun bulanannya Bapak Ibu. Baik, terakhir Bapak Ibu, saya pengen cerita. Saya pribadi mendapatkan pensiun bulanan dari perusahaan saya gitu ya. Saya juga punya pensiunan bulanan dari perusahaan saya. Tapi saya sadar, pensiun bulanan yang saya dapatkan itu nggak akan cukup untuk mengcounter inflasi di masa depan. Kategori piramida paling bawah, ntar aja deh saya akan minta tolong sama anak saya akan menggantungkan hari tua saya pada orang lain, aduh rasanya nggak enak Bapak Ibu, nggak mau. Iya kalau anak kita kaya raya, kalau anak kita juga kesulitan, dia juga sudah kesulitan mengcover finansial untuk keluarganya, ditambah harus mengcover finansial kita, kan kasihan. Makanya saya pribadi, meskipun sudah punya pensiun bulanan, saya juga ikut programnya. Saya izin buka ya, ini handphone saya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ikut program kita, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan atas investasinya Bapak Ibu, atas kenaikan saldonya Bapak Ibu dari handphone Bapak Ibu sendiri. Ini sebentar lagi yang akan Bapak Ibu lihat adalah layar handphone saya, mohon izin. Saya akan share screen dari handphone saya langsung. Nah, saya bisa buka dari handphone ya. Ini handphone saya, kita lihat. Mudah-mudahan sudah muncul di layar Bapak Ibu semua. Ini adalah aplikasi yang saya punya Bapak Ibu, namanya adalah MyTaspen Live. Jadi siapapun peserta kami arahkan untuk mendownload aplikasi namanya MyTaspen Live. Kenapa? Biar Bapak Ibu bisa tahu saldonya Bapak Ibu setiap bulan langsung dari handphone. Gak usah susah-susah tanya PT Taspen. Kadang-kadang kan barangkali sibuk, Bapak Ibu juga mungkin sungkan gitu ya. Buka aja handphone. Kemudian di garis 3 yang bawah tuh,
yang kiri atas, itu ada garis 3 di kiri atas. Diklik, ada tulisan Polisku, diklik juga. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat Taspen Safe milik saya. Saya baru join sama Taspen Life 3 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi baru ikut, dan saya juga baru tahu bahwa ternyata Taspen Life punya program sekeren ini. Tahu gitu sih saya ikutannya dari 10 tahun lalu gitu ya. Tahu gitu sih, begitulah kira-kira penyesalan yang saya rasakan. Ini saya buka sendiri karena produknya saking bagusnya. Silakan lihat ya, saya buka nih. Tuh, dari bulan ke bulan, Bapak Ibu bisa cek saldo. Oke, preminya segini, kemudian investasinya segini, naik terus, naik terus, naik terus, gitu ya tuh. Ini akan terupdate terus setiap bulan ya, minimal 2 bulan sekali, paling telat 2 bulan sekali terupdate. Posisi di hari ini, saya perlihatkan langsung ya. Posisi di hari ini, saya bayar premi, itu ada tulisan akumulasi premi ya Bapak Ibu paling atas. Akumulasi premi saya sudah di 17 juta rupiah. Tetapi saldo saya hari ini sudah di 19 hampir 20 juta gitu ya. Berarti saya sudah tahu tuh, pengembangan dana yang saya miliki sekian loh. Bulan ini sudah naik sekian loh. Bulan ini sudah naik sekian loh, begitu seterusnya. Jadi saya bisa tahu perkembangan saldo saya. Baik, nanti cara pendaftarannya bagaimana? Gampang, Bapak Ibu cukup duduk manis saja. Nanti yang akan mengkoordinir salah satu PIC di Pemka Belitung Timur. Mungkin nanti PIC-nya akan mengisi surat pengajuan asuransi jiwa, satu orang saja yang isi surat pengajuannya untuk keseluruhan peserta di sana. Untuk Bapak Ibu nanti dapat kartu peserta ya, bentuknya bukan polis untuk Bapak Ibu, tapi kartu peserta. Dan jangan khawatir, meskipun kartu pesertanya nanti hilang, Mbak Sofi kartu pesertanya saya belum terima, nggak usah khawatir. Bahkan kalaupun hilang, datanya Bapak Ibu udah di kita, nanti kita akan berikan kartu digital aja deh. Jadi kalau hilang nggak usah cetak-cetak lagi, nggak usah. Cukup kartu digital gitu ya, sebagai bukti kepesertaan. Baik, saya rasa presentasi saya sebetulnya cukup sekian. Tapi sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya sedikit memberikan closing statement lah sedikit gitu ya sebelum masuk tanya jawab. Bapak Ibu, bukan 1, 2, 3 orang yang datang ke saya menyatakan bahwa saya menyesal Mbak Sofi kenapa nggak ikut dari dulu. Ternyata teman saya dengan ikut 200.000 di usia 30 tahun bisa mendapatkan pensiun bulanan 2 juta rupiah loh Mbak Sofi. Padahal saya ikut 1 juta rupiah per bulan, pensiun bulanan yang saya dapatkan hanya 500.000. Kenapa? Karena saya ikutannya di usia 45. Tahu gitu saya ikutnya dulu di usia 30 tahun aja deh gitu, biar juga sama-sama hasilnya maksimal. Nih buktinya ya, ada ilustrasi. Ibu Vina misalnya P3K, ikutan yang 200.000 rupiah per bulan. Berapa sih pensiun bulanan yang akan didapatkan oleh Ibu Vina nanti ketika hari tua? Yang akan didapatkan kurang lebih 670.000 rupiah setiap bulan sampai dengan usia maksimal 85 tahun atau sampai uangnya habis, mana yang lebih dulu. Bu Vina, kecil dong dapatnya cuma sekitar 600.000, sayang banget. Apakah 600.000 cukup untuk mengcover kebutuhan Bapak Ibu nanti ketika hari tua? Tentu saja kurang. Ya jangan 200.000, katakanlah 500.000 misalnya. Kita naikkan jadi 500.000 rupiah. Dibayar sampai pensiun ya Bapak Ibu ya. Nah ini naik tuh pensiun bulanannya jadi 1.600.000 gitu ya. Begitu terus seterusnya. Nanti kalau Bapak Ibu mau tanya silahkan. Nanti kita bisa hitungkan untuk Bapak Ibu semua di sesi tanya jawab ya. Intinya Bapak Ibu perlu tahu kalau Bapak Ibu ingin hari tua Bapak Ibu sejahtera, seorang pakar ekonomi berbicara bahwa kalau Bapak Ibu mau sejahtera, minimal uang yang harus Bapak Ibu sisihkan setiap bulan adalah 30%. Bapak Ibu akan sejahtera. Kalau Bapak Ibu sanggup menyisihkan 30% dari penghasilan Bapak Ibu setiap bulan sampai dengan pensiun, maka hari tua Bapak Ibu akan sejahtera. Tapi kalau Bapak Ibu nggak sanggup, ada critical point di mana Bapak Ibu nggak boleh kurang dari itu. Minimal 10%. Kalau 10% Bapak Ibu nggak sanggup, hati-hati kata pakar ekonominya. Kalau 10% saja Bapak Ibu nggak sanggup sisihkan, maka otomatis Bapak Ibu akan masuk ke piramida paling bawah. Yang tadi itu tuh, yang akan menggantungkan hari tua kepada orang lain. Jadi sebetulnya hari tua itu bukan tentang takdir kadang-kadang, tetapi tentang keinginan Bapak Ibu mendesain hidup Bapak Ibu seperti apa. Mbak Sofi tenang, kan rezeki sudah Tuhan tentukan. Bisa, boleh Bapak Ibu bicara seperti itu. Nah, tetapi kan buktinya Bapak Ibu kerja toh, kalau mau mendapatkan penghasilan Bapak Ibu kerja kan, enggak serta-merta meskipun Tuhan sudah menakdirkan rezeki untuk kita semua, akhirnya Bapak Ibu tidur-tiduran aja di rumah kan, enggak begitu. Tetap harus ikhtiar, tetap harus kerja.
Begitupun dengan masa depan. Oke, betul, memang sudah ada takdir, tetapi Tuhan juga melihat usaha, melihat apa rencana yang Bapak Ibu lakukan, apa usaha yang Bapak Ibu lakukan. Apa yang Bapak Ibu desain itu yang akan Bapak Ibu terima nanti di hari tua gitu ya, Bapak Ibu sendiri yang tentukan. Oke, terima kasih, saya rasa cukup sekian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara untuk dipandu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Sophie dan Pak Joni. Untuk selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu. Boleh mengangkat tangan di ruangan ini kalau ada yang ingin bertanya, atau yang di Zoom mungkin bisa menunjukkan kode yang tangan itu agar bisa kami berikan waktu dan kesempatannya. Kira-kira ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin acara bisa kita close. Mungkin kalau nanti ada kontak mungkin yang mungkin bisa untuk bertanya yang akan diberikan dari Pak Joni mungkin, atau ada hal-hal yang lain mungkin yang bisa kami jembatani dari PKPSDM untuk berkomunikasi dengan pihak Taspen ya. Insya Allah nanti akan kami bantu. Oke. Ini ada yang nanya dari chat obrolan, yaitu untuk Bu Sophie, untuk penggunaan Taspen Lab PNS, bagaimana caranya Bu Sophie? Mohon tutorialnya jika bisa digunakan. Mungkin itu pertanyaan yang ada. Baik. Bisa langsung dijawab oleh Bu Sophie. Baik. Untuk PNS, bagaimana tutorial? Maksudnya pendaftaran mungkin ya? Oke, Bapak Ibu, apakah PNS ada yang ikut program ini? Banyak. Teman-teman PNS yang sadar bahwa beliau membutuhkan tambahan agar hari tua lebih baik, banyak Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa, silakan mau teman-teman P3K ataupun PNS boleh join sama program ini. Pendaftarannya berbarengan gitu ya, nggak masalah. Nanti bedanya kalau teman-teman PNS dari PT Taspen dapat, dari Taspen Life dapat, jadi dapatnya 2 gitu ya. Akan lebih keren lagi. Nanti untuk teman-teman P3K sih dapatnya 1 dari Taspen Life doang. Bagaimana tutorialnya? Sama persis seperti yang tadi saya jelaskan, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya, cuman jadinya Bapak Ibu dapat double aja. Dari PT Taspen tadi sudah dapat sebetulnya pensiun bulanan, dari Taspen Life-nya juga dapat. Jadi semakin keren lagi pensiun bulanan yang akan Bapak Ibu dapatkan. Pendaftarannya bagaimana? Sama, tinggal kontak saja nanti ambasador kami di sana, didaftarin bareng sama rekan-rekan P3K, gabung nggak masalah digabungin aja, selama tetap sama-sama dari PMK Belitung Timur gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Silakan apabila ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bu Sophie. Apakah masih ada pertanyaan lagi kira-kira? Kami masih berikan waktu dan kesempatan. Kalau tidak mungkin kita close. Mungkin Bu Sophie juga masih ada acara lain mungkin setelah ini. Di chat lagi ya? Oh, masih ada pertanyaan di chat. Baik, ada pertanyaan di chat, saya izin bacakan ya Pak. Baru masuk. Bu Sophie mau bertanya, jika nanti meninggal uang pensiun lanjutnya ke ahli waris, maksudnya akan tetap terus dibayarkan. Oke. Untuk bisa turun ke ahli waris, ini harus Bapak Ibu state di awal kepada kami, misalnya ke Taspen Life ya. Saya ingin nanti ketika saya pensiun, maka pensiun bulanan saya bisa diturunkan ke ahli waris juga. Nah, tetapi untuk manfaat yang bisa diturunkan akan sedikit mengurangi manfaat pensiun bulanan. Misal, kalau Bapak Ibu menggunakan manfaatnya untuk diri sendiri, maka pensiun bulanan yang akan Bapak Ibu terima katakanlah adalah 1 juta rupiah. Tetapi ketika Bapak Ibu memilih untuk manfaatnya bisa diturunkan kepada ahli waris, dalam hal ini adalah pasangan dan anak, maka manfaat yang tadinya 1 juta turun misalnya jadi 900.000 rupiah gitu ya. Nah, bedanya apa sih? Sebetulnya hanya secara manfaat berkurang saja karena kita mewariskannya ke banyak orang gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau mengambil manfaat yang diri sendiri,
tetap kok uangnya akan kami cairkan seluruhnya. Jadi kalau misalnya terjadi risiko meninggal dunia pun, seluruh total sisa dana yang belum cair dalam bentuk pensiun bulanan kita wariskan seluruhnya sekaligus kepada ahli waris. Bedanya itu doang. Bedanya itu saja. Jadi tidak akan merugikan Bapak Ibu juga, tetap semuanya akan kami kembalikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi mungkin di antara Bapak Ibu di chat box? Silakan bisa bertanya kembali, nanti saya bisa bantu jawab di chat box. Kalau memang tidak ada, saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Gimana teman-teman di ruangan ini? Apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, ya mungkin kita bisa close acara ini. Dari acara ini kan tentu kita udah dapat penjelasan dari Pak Joni tadi bahwa ada 3 produk dari Taspen ditambah 1 yang dari Bu Sofia yaitu Taspen Live. Mungkin Bapak Ibu bisa pertimbangkan yang untuk Taspen Live ya. Untuk pensiunannya. Mungkin karena nggak ada pertanyaan ya, sekali lagi kami ada pertanyaan kembali Pak, izin. Ya, ada Ibu Sophie Wulandari atas waktu dan kesempatan memberikan penjelasan kepada kami, termasuk juga Pak Joni yang sudah bersedia berbagi informasi ya di hari ini. Untuk kelanjutannya mungkin kita bisa koordinasi aja di luar ini nanti. Apabila ada yang berminat atau yang ingin ditanyakan lebih jauh lagi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas kehadirannya baik yang hadir di ruang ini ataupun di ini. Di chat masuk terus ya. Di chat masuk terus pertanyaannya Bu. Oke, saya bacakan ya Pak, izin ya. Ya. Pertama, apakah bisa di-share buklet panduan pendaftaran? Nggak usah khawatir Bapak Ibu, setelah ini nanti kami akan berkoordinasi dengan PIC di mana kita akan, karena pendaftarannya harus kolektif, nggak bisa satu orang satu. Jadi harus dikolektifkan. Untuk Bapak Ibu yang berminat, nanti teman-teman dari PT Taspen akan share juga nomor handphone atau mungkin nomor telepon yang bisa dikontak. Nanti Bapak Ibu silakan kontak nomor tersebut, maka kita akan bantu daftarkan karena harus kolektif ya Bapak Ibu ya. Kemudian Mbak Sofi bisa nggak sih berhenti di tengah jalan? Ya artinya ini kan teman-teman P3K barangkali ada kontraknya, boleh. Tetapi minimal kepesertaan adalah 5 tahun. Kalau Bapak Ibu berhenti di bawah 5 tahun, maka saldo yang kami kembalikan bisa jadi di bawah apa yang Bapak Ibu setorkan. Tapi kalau sudah di atas 5 tahun, pasti sudah ada investasinya. Jadi gini, intinya Bapak Ibu ikuti saja minimal 5 tahun, karena kan kontrak dari P3K juga seminimal-minimalnya ada 5 tahun, diikuti saja. Nanti kalau misalnya diperpanjang lanjut terus sampai BUP, tapi kalau misalnya tidak diperpanjang maka Bapak Ibu bisa langsung cairkan begitu Bapak Ibu berhenti kontrak. Mbak Sofi misalnya saya diperpanjang 10 tahun, habis itu bisa dicairkan, bisa silahkan. Gitu. Pokoknya ketika kontrak diberhentikan Bapak Ibu bisa berhenti kepesertaan, nggak masalah. Atau bahkan kalau saya pribadi ya, kalaupun saya sudah tidak bekerja sebagai P3K, katakanlah saya akhirnya resign dan bekerja di tempat lain, ini nggak akan saya tutup kalau saya pribadi. Kenapa? Nggak akan dapat lagi Bapak Ibu dapat program sebagus ini. Lanjutin aja, atau Bapak Ibu di tempat baru nanti tetap akan mendapatkan gaji juga kan. Jadi dilanjut aja bayar agar apa? Di tempat baru dapat pensiun bulanan dari P3, dari program yang dulu Bapak Ibu ikuti sebagai P3K pun akan tetap lanjut. Cuman nanti kan pembayarannya dikonversikan. Kalau sekarang Bapak Ibu nanti pembayarannya akan dikolektif. Kalau sudah resign atau kalau sudah tidak diperpanjang kontrak tetapi masih ingin mengikuti programnya, itu bisa. Kita akan konversikan menjadi program individu gitu ya. Silahkan, nanti kita bisa diskusi lagi lebih lanjut. Oke, menurut saya karena memang sudah tidak ada pertanyaan, kalaupun nanti ada pertanyaan jangan khawatir, silahkan menghubungi PT Taspen. Bapak Ibu, nanti teman-teman dari PT Taspen dengan senang hati akan melayani Bapak Ibu tentu saja. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari Pak Joni. Silakan Pak Joni. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi Bapak Ibu untuk teknis lebih detailnya nanti bisa menghubungi kontak person kami. Itu bisa dengan Mbak Hayu, TLRO kita yang ada di Pangkal Pinang di kontak person 0858
1476 3821. Izin saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Yang di Zoom juga boleh dicatat, kalau misalkan ingin dicatat Bapak Ibu di 0858 1476 3821. Atau mungkin nanti kalau ingin mungkin Mbak Hayunya ini ya agak slow respon, bisa juga menghubungi ke nomor telepon kami, bisa di 0812 7807 2100. 0812 7807 2100. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Pak, sebelum ditutup Pak, mohon izin. Dari penyampaian Bu Sofi tadi Bapak Ibu, ini adalah program yang memang dikhususkan untuk P3K untuk menjamin pensiun bulanannya. Karena apa? Karena yang membedakan P3K dan ASN, itu ASN dipotong tiap bulan untuk yang jaminan pensiunnya. Tapi yang P3K tidak. Maka dari itu, Taspen memberikan alternatif lain melalui anak perusahaan kita, Taspen Life, yaitu program Taspen Safe. Jadi harapannya Bapak Ibu P3K baik yang di ruangan ini ataupun yang mengikuti melalui Zoom bisa ikut program ini. Karena yang sudah dijelaskan sama Mbak Sophie tadi, program ini sangat-sangat memberikan banyak manfaat. Itu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi acara hari ini akan kita tutup. Ya, mungkin akan di closing dari MC kita. Mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Joni maupun Ibu Sophie Wulandari. Terima kasih Pak Joni, Bapak Ibu saya izin pamit. Mari, selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Sophie dari Jakarta dan kepada narasumber kita Pak Joni. Mungkin terima kasih juga kepada para peserta yang hadir secara offline di sini dan lewat Zoom. Perlu diketahui program ini kerjasama dari PT Taspen Pangkal Pinang khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan P3K Belitung Timur. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendam sikit biji selasi. Kalau kurang tambah lagi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok jumpa lagi.